wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh kita. Ya, di hari ini kita akan belajar di tema 3, ya, subtema 1. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Makanan Sehat. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar mempelajari makanan sehat. Ada nasinya, ada buahnya, ada lauknya, juga sayuran. Ayo kawan, jangan terlambat. Makanan sehat kita pun kuat. Tiap hari minum susumu, badan pun kuat, belajar giat. Bagus nilainya, jadi juara. Janganlah lupa olahraganya. Ayo, ayo kita semangat. Rakyatnya sehat, negara kuat. Nah, anak-anak, lagu tadi mengajak kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, yaitu tentunya makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi sebagai karbohidratnya, ada lauk pauknya, ada sayur-sayurannya, ada buahnya, dan dilengkapi dengan susu, ya, sehingga makanan yang kita makan itu akan menyehatkan tubuh kita. Apalagi sekarang di zaman pandemi ini anak-anak, kita harus selalu menjaga imun kita supaya kita tidak mudah terserang oleh segala penyakit, ya. Dan pelajaran hari ini pun kita akan belajar di tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Subtema 1, cara tubuh mengolah makanan. Ya anak-anak, tadi di lagu makanan sehat kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, makanan yang kita makan itu melalui proses pencernaan yang dilakukan oleh alat-alat pencernaan kita, ya. Baik manusia ataupun hewan itu makan dengan menggunakan alat-alat pencernaan. Nah, yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang sistem pencernaan hewan dan manusia. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan, khususnya hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak yang mengunyah makanannya 2 kali, ya. Contohnya sapi, kerbau, kambing, itu adalah contoh hewan ruminansia. Ibu akan memberikan contoh gambar, ya, tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Coba anak-anak perhatikan gambar sebagai berikut. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu bagian-bagian dari sistem pencernaan hewan pada sapi ini, ya. Yang pertama ini mulut, ya. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan. Kemudian ini lambung, di mana lambung ini terbagi menjadi 4, yaitu ada retikulum, kemudian ada omasum, ada abomasum, dan ada rumen, ya. Kemudian dilanjutkan usus halus, usus besar, dan sampai ke anus, ya. Nah, pencernaan makanan dari
hewan memamah biak atau ruminansia ini berbeda dengan hewan seperti ayam atau mungkin kucing ya. Nah, hewan ruminansia ini memakan atau mengunyah makanannya 2 kali ya. Akan Ibu jelaskan. Yang pertama, rumput dimakan ya melalui mulut, di mana di dalam mulut ini terjadi pencernaan baik secara kimiawi dan juga secara mekanik. Secara mekaniknya adalah menggunakan gigi-gigi dan lidah yang terdapat dalam mulut ya. Kemudian dibantu dengan proses secara kimiawi, yaitu menggunakan kelenjar air liur yang ada di mulut untuk membantu melumatkan makanan. Nah, setelah di mulut, makan ini masuk ke kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus, masuk ke perut besar atau rumen ya, perut besar. Nah, di mana di bagian perut besar ini makanan disimpan untuk sementara. Kemudian ketika hewan ini atau sapi ini beristirahat, nah makanan yang ada di dalam perut besar ini kemudian dikeluarkan masuk ke perut jala. Nah, di sini. Nah, di perut jala terjadi penggilingan makanan ya, menjadi gilingan-gilingan kecil. Kemudian ketika istirahat dia akan dikembalikan lagi ke mulut. Nah, ke sini. Kemudian dia mengunyah yang kedua kalinya ya. Makanan yang sudah tadi agak lembut dikunyah lagi, dilumatkan sampai betul-betul lumat ya. Jadi inilah memakan atau mengunyah makanan yang kedua kalinya. Nah, setelah lembut, kemudian makanan ini masuk lewat esofagus lagi dan masuk ke bagian omasum atau perut kitab ya. Nah, dari perut kitab dicerna lagi secara kimiawi ya dengan bantuan enzim. Kemudian masuk ke bagian perut asam atau disebut juga dengan abomasam. Ya. Nah, sebenarnya disinilah lambung yang sesungguhnya. Di sini terjadi lagi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Nah, dari perut asam ini kemudian baru ke usus halus ya, yang nantinya makanan yang ada di dalam usus halus ini akan diserap ya, kemudian masuk ke pembuluh darah dan disebarkan ke seluruh bagian tubuh ya. Ada yang ke kepala, ada yang ke kaki dan ke seluruh tubuhnya ya. Nah, kemudian di usus besar terjadilah penyerapan air yang kemudian setelah tinggal ampasnya akan dikeluarkan berupa tinja atau kotoran. Nah, ini anak-anak mengenai sistem pencernaan hewan memamah biak. Anak-anak, itu tadi penjelasan tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, Ibu juga akan memberikan contoh gambar ya sistem pencernaan pada organ pencernaan manusia. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Dimulai dari makanan masuk ke dalam mulut ya. Di mana di dalam mulut ini terjadi pencernaan baik secara kimiawi maupun secara mekanik. Pencernaan secara mekanik yaitu dengan bantuan gigi dan lidah ya. Gigi itu untuk mengunyah makanan, memotong, mencabik ya. Kemudian dengan bantuan lidah untuk menelan makanan, dan juga di sini terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar ludah ya. Di sini ada air liur yang dimana air liur ini mengandung enzim yang bernama enzim amilase, yaitu yang mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, setelah makanan itu dikunyah di mulut,
kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus ya. Nah, di dalam kerongkongan tidak terjadi pencernaan, tetapi ada gerakan memijit-mijit atau meremas-remas makanan dan mendorong makanan sehingga makanan ini bisa masuk ke dalam lambung. Nah, gerak memijit-mijit atau meremas-remas makanan di dalam kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik ya. Kemudian setelah masuk ke dalam lambung, di sini terjadi pencernaan baik secara kimiawi juga secara mekanik. Secara mekaniknya itu gerakan meremas-remas ya, mengaduk-ngaduk makanan. Nah, dengan enzim kimiawi juga, dengan enzim ya, secara kimiawi maksudnya dengan enzim yang ada di dalam lambung ini. Nah, di dalam lambung ini menghasilkan getah lambung ya di dindingnya, yaitu yang disebut dengan asam klorida yang fungsinya adalah membunuh mikroorganisme yang terdapat dalam makanan. Nah, anak-anak, setelah makanan dicerna di dalam lambung dengan bantuan enzim-enzim pencernaan, kemudian makanan ini akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada usus kosong, usus 12 jari, dan usus penyerapan. Dalam usus penyerapan ini terjadi penyerapan sari-sari makanan diserap ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, sisa-sisa makanan yang sudah diserap di dalam usus halus ini akan masuk ke usus besar ya. Nah, di dalam usus besar terjadi lagi penyerapan air dan mineral. Nah, juga di usus besar ini tempat terjadinya pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri E. coli ya. Nah, kemudian setelah menjadi ampas ya, airnya sudah diserap di usus besar, sari-sari makanannya sudah diserap di usus halus, maka akan berbentuk ampas. Kemudian di dalam anus ini kemudian keluarlah ampas dari sisa-sisa makanan yang sudah diambil sari-sarinya, sehingga keluarlah menjadi kotoran atau disebut juga dengan tinja ya. Nah, itulah anak-anak proses atau sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Anak-anak, kita akan melanjutkan. Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah contoh gambar sebuah iklan ya. Tentunya iklan ini sangat berkaitan sekali dengan tema kita hari ini, yaitu tentang makanan sehat. Nanti kita akan bahas juga unsur-unsur yang terdapat pada sebuah iklan ya anak-anak. Nah, tapi sebelum itu anak-anak juga harus tahu apa itu iklan ya. Ada yang sudah tahu anak-anak apa itu iklan? Ya, bagus ya. Iklan adalah pesan ataupun berita yang disampaikan kepada orang banyak ya dengan menggunakan media iklan. Nah, di mana media iklan juga itu ada bermacam-macam ya anak-anak. Yang pertama ada media elektronik ya, dan yang kedua ada media cetak. Media elektronik meliputi ya radio, televisi, mungkin internet ya. Kemudian media cetaknya seperti majalah, surat kabar, buletin ya. Nah, itu merupakan media iklan. Kemudian selain itu juga iklan harus memiliki unsur-unsur penting. Nah, di mana iklan memiliki 3 unsur penting, yaitu yang pertama itu harus ada kalimat iklannya ya. Kemudian yang kedua harus ada gambarnya ya. Ada satu, yang pertama tadi kalimat iklan, 2 gambar yang menarik ya, dan yang ketiga harus ada kata kunci. Itu unsur-unsur yang harus ada pada sebuah iklan. Apa itu kata kunci ya? Kata kunci adalah kata
yang mewakili isi sebuah iklan. Nah, sekarang kita akan menganalisis sebuah iklan untuk mencari mana kata kuncinya, mana kalimat iklannya, dan apakah ada gambarnya atau tidak. Coba perhatikan iklan berikut ini. Ya, anak-anak, kita akan menganalisis iklan ini ya. Apakah sudah memenuhi ketiga unsur tadi? Yang pertama, gambarnya sudah ada belum anak-anak? Gambarnya harus menarik ya. Ya, sudah ada. Di sini ada gambar anak kecil yang sedang memakan buah-buahan. Kemudian yang kedua, adakah kalimat iklannya? Nah, di sini tertulis makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, ini tertulis kalimat iklannya ya, anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, manakah kata kuncinya? Nah, coba perhatikan. Tadi kata kunci adalah kata yang mewakili sebuah iklan atau isi sebuah iklan. Nah, hubungkan dengan gambarnya. Gambaran apa ini ya? Di sini ada gambar buah-buahan. Buah-buahan itu termasuk ke dalam makanan sehat. Nah, berarti kata kuncinya adalah makanan sehat. Nah, anak-anak, selain dari unsur-unsur iklan tadi, dalam sebuah iklan itu memiliki ciri-ciri ya. Ada ciri-ciri yang menandakan bahwa itu adalah iklan. Yang pertama, kalimatnya harus singkat, jelas, kemudian mudah dipahami, dan juga gambar serta tulisannya harus menarik, sehingga ketika orang melihat atau membaca atau menyaksikan iklan tersebut, orang tertarik ya, paling tidak tertarik untuk menonton, kemudian nanti tertarik untuk membeli produk yang diiklankan ya. Kemudian selain dari ciri-ciri iklan, ada lagi unsur-unsur iklan yang efektif, yang seperti apa ya. Nah, yang pertama, dapat menarik perhatian umum ya. Kemudian kedua, menimbulkan minat. Nah, sehingga orang itu timbul minatnya, keinginan untuk membeli produk atau barang yang diiklankan. Kemudian yang ketiga, menggerakkan keinginan, dan yang keempat, ada pembuktian. Artinya pembuktian ketika diiklankan ya, digembor-gemborkan yang bagus-bagusnya, harus ada pembuktiannya ya. Itu adalah unsur-unsur iklan yang efektif. Kemudian selanjutnya ada syarat sebuah iklan. Syaratnya apa ya? Yang pertama itu harus jujur dan objektif ya. Kemudian yang kedua harus jelas, kemudian mudah dipahami, dan juga menarik ya. Itu syarat-syarat yang harus dimiliki sebuah iklan. Nah, nanti anak-anak juga akan belajar membuat sebuah iklan, baik itu iklan media cetak ataupun iklan media elektronik. Kemudian satu lagi anak-anak, tentang jenis-jenis iklan ya. Jenis-jenis iklan itu ada beberapa. Yang pertama ada iklan niaga atau disebut juga iklan komersial ya. Jadi untuk menawarkan barang ataupun jasa ya. Kemudian yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Nah, kalau iklan layanan masyarakat ini sifatnya mengajak atau menghimbau masyarakat untuk mengikuti apa yang diharapkan ya. Kemudian ada juga iklan pengumuman, ada juga iklan permintaan. Ya, Nana, Ibu akan memperlihatkan sebuah iklan yang contoh iklan layanan masyarakat. Yang intinya adalah tentang kebersamaan dalam perbedaan ya. Nah, coba perhatikan anak-anak ini. Ini adalah gambar iklan bahwa walaupun kita banyak sekali keragaman, tapi kita harus tetap bersatu, saling menghormati, saling menghargai, dan saling toleransi. Nah, pada kesempatan hari ini pun kita akan membahas tentang apa itu toleransi ya. Toleransi adalah perilaku terbuka dan menghargai setiap perbedaan. Mengapa dibutuhkan toleransi anak-anak? Di negara Indonesia ini banyak sekali keragaman anak-anak, baik itu agamanya yang beragam, kemudian adat istiadatnya,
budayanya, keseniannya, suku bangsanya, ya. Sehingga untuk menciptakan suatu kedamaian itu diperlukan suatu toleransi, sehingga kita bisa saling menghargai satu sama lain walaupun kita sangat berbeda, baik dari segi agamanya, adat istiadatnya, ya, kemudian juga suku bangsanya. Karena bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, keragaman agama, keragaman suku bangsa yang patut kita banggakan ya anak-anak, bukan malah dijadikan sebagai bahan untuk ejek-ejekan, apalagi sampai terjadinya perpecahan. Kita harus tetap bersatu dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar negara Indonesia tetap kuat ya anak-anak. Dengan persatuan dan kesatuan, Indonesia tidak akan mudah tergoyahkan oleh apapun ya. Nah, kemudian sikap toleransi ini anak-anak perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu toleransi beragama. Nah, ketika kita punya teman beragama yang berbeda, kita harus saling menghargai, memberikan kesempatan kepada teman kita untuk melakukan ibadah ya, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan ibadah walaupun tidak seagama dengan kita. Kemudian toleransi terhadap suku bangsa lain, misalnya kita suku Sunda ya, teman kamu suku Jawa. Nah, kita juga harus punya toleransi, tetap mengakui perbedaan dengan saling menghargai. Jadi sikap toleransi ini anak-anak sangat dibutuhkan ya, agar terciptanya kerukunan, kedamaian, ketentraman di negara kita. Ada juga anak-anak kegiatan yang mendukung keragaman budaya, karena di Indonesia itu sangat beragam budayanya, kaya akan budaya yang sudah terkenal sampai kemana-mana ya. Yang pertama ya, kita harus mempelajari budaya ya. Tentunya budaya kita sendiri dulu yang kita pelajari. Jangan kita meniru budaya orang lain, apalagi budaya barat yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tapi kita yang pertama adalah mempelajari budaya kita sendiri ya. Kemudian adanya gelar budaya atau pentas budaya. Nah, misalnya dalam kegiatan tertentu atau event-event tertentu ya, ada sering digelar macam-macam kesenian, kemudian budaya digelar. Nah, itu juga merupakan cara untuk mendukung keragaman budaya yang ada di Indonesia, sehingga kebudayaan di Indonesia itu tidak punah, apalagi sampai dicuri atau diakui oleh bangsa lain ya, supaya kebudayaan kita tetap lestari, tetap ada, sehingga anak cucu kita nanti akan menikmati dan mengetahui kebudayaan yang kita miliki. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi manusia harus saling menghargai satu sama lain ya, harus saling bertoleransi ya, karena manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, manusia yang selalu membutuhkan manusia lainnya ya, sehingga kita perlu berinteraksi, perlu bersosialisasi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita disebut sebagai makhluk sosial, yaitu kodratnya kita sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya ya. Apa itu interaksi anak-anak? Interaksi itu adalah hubungan ya, antara misalnya individu dengan individu, bisa juga individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Itu ada namanya interaksi sosial ya. Nah, di mana interaksi sosial ini memiliki ciri dilakukan lebih dari satu orang ya. Nah, kemudian anak-anak, interaksi itu untuk apa dilakukan? Nah, tentunya memiliki manfaat untuk kita ya. Ketika kita membutuhkan sesuatu ya, atau kebutuhan akan suatu barang, nah kita perlu berinteraksi dengan orang lain ya. Misalnya kita pergi ke pasar ya untuk membeli lauk pauk dan sayur-sayuran. Nah, kita melakukan interaksi dengan pedagang ya, itulah interaksi. Kemudian misalnya suatu daerah dengan daerah lain juga bisa saling berinteraksi, misalnya tukar menukar barang kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya di Cirebon ini penghasil ikan, penghasil udang. Kemudian di
kuningannya penghasil sayuran. Nah, bisa saling berinteraksi, bertukar ke barang-barang kebutuhan. Nah, semua itu dilakukan dengan cara berinteraksi atau melakukan suatu hubungan. Jadi interaksi ini sangat penting sekali dalam memenuhi kebutuhan kita. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ya. Tadi di awal pembelajaran kita sudah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Makanan Sehat. Nah, nanti anak-anak juga harus bisa menyanyikannya ya anak-anak, dan dengan diiringi musik ya. Nah, pada hari ini juga kita akan membahas tentang alat musik, di mana alat musik ini berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah musik ritmis, alat musik ritmis ya, atau yang tidak bernada. Contoh gendang ya, rebana, kemudian triangle ya. Kemudian yang kedua, alat musik harmonis atau untuk memperindah ya. Contohnya kecapi, sampek ya. Kemudian yang ketiga, alat musik melodis atau alat musik yang bernada. Contohnya piano, pianika ya, kemudian juga harmonika, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti Ibu akan tunjukkan gambar-gambar alat musik yang Ibu sebutkan tadi ya. Nana, coba perhatikan gambar alat-alat musik tersebut. Kita lanjut ya Nana. Kemudian alat musik dibedakan berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama ada yang digesek ya, contohnya biola ya, atau rebab ya. Kemudian yang kedua dipetik ya, contohnya gitar, kecapi. Kemudian yang ketiga dipukul, contohnya drum, gendang, gong. Kemudian yang keempat ditiup ya, yaitu contohnya seruling. Ada juga yang digoyangkan ya, contohnya angklung. Nah, kemudian selain itu anak-anak, alat musik juga dibedakan berdasarkan sumber suaranya. Yang pertama, sumber suaranya yang berasal dari udara ya, contohnya seruling, harmonika. Kemudian yang kedua, sumber suaranya itu dari bilah-bilah bambu ataupun dari bilah-bilah kayu ya, atau dari bilah-bilah batangan besi ya, contohnya kolintang, kemudian calung, angklung ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sumbernya yaitu dari rangkaian elektronika ya, contohnya keyboard ya, kemudian piano yang menggunakan elektronik atau listrik ya. Kemudian yang keempat, sumber suaranya berasal dari rangkaian dawai ya, seperti kecapi, kemudian gitar. Kemudian yang kelima, berasal dari getaran selaku tipis berupa kulit ataupun plastik ya, contohnya rebana ya, atau gendang. Nah, itu anak-anak alat musik berdasarkan sumber suaranya. Nanti anak-anak akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Makanan Sehat dengan diiringi oleh musik ya anak-anak. Kemudian anak-anak kirimkan videonya ke Ibu minggu depan. Nah, mungkin anak-anak untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.